Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rusyadi. Saya di sini ditemani oleh Arif Laksana dan juga Husnul Amana, dan yang tidak bisa hadir yaitu Rifat Adiansa, Muhammad Lutfi Kolbi Fajri, dan juga Muhammad Al-Fariji. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi yang bertema analisis strategi bisnis dan pemasaran pada Cafe Sikti dan Airteri. Oke, di sini untuk pemaparan materi yang pertama ya. Baik, langsung saja, saya Husnul Amana. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan Cafe Sikti. Pada pasal 1, Cafe Sikti didirikan pada tahun 2019. Pada fase ini, usaha dimulai dengan menggunakan sistem pre-order melalui media sosial sambil mempersiapkan lokasi fisik kafe. Visi tujuan pendiriannya yaitu menciptakan ruang kafe yang nyaman dan menyajikan kopi berkualitas tinggi. Setelah kafe ini launching, Cafe Sikti berhasil mendapat pengakuan dari komunitas lokal. Mereka menarik minat terutama dari kalangan mahasiswa dan pekerja muda di sekitar kota Serang. Fase ini menyoroti tantangan operasional yang dihadapi Cafe Sikti akibat pandemi. Pembatasan jam operasional dan kapasitas tempat duduk kafe pun terjadi penurunan signifikan. Pengunjung yang mencapai hingga 60-80%. Tindakan penghematannya yaitu perusahaan melakukan penyesuaian keuangan dan meminimalkan biaya operasional, beralih ke sistem delivery dan take away untuk dapat bertahan. Beberapa karyawan pun dipulangkan untuk membantu menghemat biaya. Cafe Sikti dan Airteri ini mengalami pertumbuhan yang baik setelah pendiriannya 2019 sampai 2020. Tetapi kemudian tantangan besar dan harus melakukan penyesuaian signifikan seperti beralih ke delivery dan mengurangi biaya akibat dampak pandemi COVID. Oke, terima kasih. Nama saya Arif Laksana. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu perkembangan Cafe Sikti dan Airteri 2. Fase 4, pemulihan dan stabilisasi 2021-2024. Yang pertama, pengunjung kembali meningkat seiring vaksinasi dan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, ekspansi menuju dengan kolaborasi lokal. Yang ketiga, membangun komunitas regular customers yang loyal. Yang keempat, investasi pada peningkatan kualitas kopi dan kajian barista. Yang kelima, volume penjualan stabil 25 sampai 35 juta per bulan. Yang keenam, penambahan karyawan kembali menjadi 5 sampai 6 orang. Adapun fase 5 yaitu kondisi terkini 2025. Yang pertama, pengunjung harian 80 sampai 120 orang. Yang kedua, rata-rata penjualan hampir 30 sampai 43 juta per bulan. Yang ketiga, fokus pada kualitas dan customer experience. Yang keempat, eksplorasi produk baru seperti kolaborasi dengan brand lokal. Yang kelima, mempertahankan karyawan tetap dengan sistem kontrak. Baik, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Fajri Kolbi. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis permasalahan terkait dari Cafe Sikti. Jadi perkembangan Cafe Sikti dan Airteri dari tahun 2019 sampai 2024 menunjukkan kurva yang dinamis. Pada tahun pertama, usaha ini berhasil membangun brand awareness di kalangan milenial lokal. Melalui pendekatan digital marketing yang efektif, pertumbuhan terus berlanjut hingga 2019 akhir dengan penetrasi pasar yang semakin luas. Momentum positif ini terganggu dengan hadirnya pandemi COVID-19 yang memaksa perubahan model bisnis menjadi delivery based. Namun, pemilik usaha menunjukkan adaptabilitas yang tinggi dengan cepat merespon perubahan kondisi pasar. Dari 2021 hingga sekarang, bisnis
menunjukkan tren pemulihan yang stabil dengan peningkatan revenue rata-rata 10-15% per tahun. Ya, mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardiansah. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu dampak deflasi pada perkembangan usaha. Nah, jadi setelah kami melakukan survei dan menganalisis pengusaha-pengusahaan, banyak sekali dampak deflasi pada perkembangan usaha. Nah, apa sih deflasi itu? Jadi deflasi itu adalah kondisi di mana ketika harga barang dan jasa turun secara umum dan terus-menerus. Nah, dalam perkembangan usaha, deflasi membuat kegiatan bisnis melambat secara ketika penjualan menurun, laba mengecil, dan perusahaan menahan ekspektasi. Adapun dampak negatif pada deflasi ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama, permintaan turun, pendapatan laba usaha menurun, produksi dikurangi, PHK, beban utang dan berat, dan seterusnya. Nah, yang satu yaitu penjualan turun. Nah, konsumen cenderung menunda belanja, jadi permintaan ke perusahaan berkurang. Nah, yang kedua, pendapatan perusahaan atau omset harga jual menurun. Nah, itu juga mengikutkan keuntungan atau omset semakin kecil. Yang ketiga, ada produksi kekurangan. Karena permintaan kecil, perusahaan menurunkan jumlah produksi agar tidak rugi. Adapun yaitu PHK meningkat, produksi yang berkurang membuat perusahaan mengurangi tenaga kerja. Nah, beban semakin berat, nilai uang naik drastis, jadi keuntungan harus dibayar serta berlebihan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materinya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Untuk kesimpulannya, kapasitas dan teori menunjukkan perkembangan bisnis yang positif sejak 2019 meskipun menghadapi tantangan pandemi dan inflasi. UMKM ini mampu beradaptasi dengan pasar dan mempertahankan bisnisnya melalui strategi yang tepat. Kinerja bisnis KP Sikti dan ETRI juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi Indonesia secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 7. Mohon maaf jika presentasinya diadakan sebab banyak kendala dari kelompok 7. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.